Halo semua, selamat datang di channel Simple Midwife. Di channel ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, yaitu pemeriksaan fisik pada BBL atau bayi baru lahir, part kedua. Di akhir video nanti akan ada kuis yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian apakah sudah paham atau belum dengan materi pada kali ini. Jadi simak terus ya. Nah, sekarang kita melanjutkan video sebelumnya. Lanjut ke part ke-8, yaitu pemeriksaan pada bagian dada. Pada bagian dada ini mencakup pernafasan dan juga nadi pada bayi. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kesimetrisan dan gerakan dada. Jika tidak simetris, maka curigai adanya pneumotoraks atau hernia diafragma. Normalnya, bayi bernafas antara 40 hingga 60 kali dalam 1 menit. Dan pada saat melakukan pemeriksaan pernafasan pada bayi, lakukan dalam 1 menit full karena pada bayi terdapat periodic breathing. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik. Lalu, denyut jantung bayi berkisar antara 120 hingga 160 kali dalam 1 menit. Pemeriksaan selanjutnya atau yang ke-9 adalah pemeriksaan abdomen atau perut. Pada inspeksi atau pemeriksaan dengan cara melihat, perhatikan perut bayi tampak bulat dan gerakannya simetris atau sama dengan dada pada saat bayi bernafas. Perhatikan pula ada atau tidaknya kelainan pada tali pusat bayi. Jika perut sangat cekung, curigai adanya hernia diafragma, dan sebaliknya jika perut bayi sangat cembung atau membuncit, curigai adanya tumor. Selanjutnya pada auskultasi atau pemeriksaan dengan cara mendengar, menggunakan stetoskop, dengarkan adanya bising usus. Normalnya bising usus tidak akan terlalu sering terdengar. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ekstremitas atas maupun bawah. Pertama, periksa panjang dan kesimetrisannya. Keduanya harus sama panjang dan simetris. Hal yang diperhatikan kedua yaitu kebebasan dalam bergerak. Lalu, periksa kelainan pada jari, polidaktili atau sidaktili. Pemeriksaan selanjutnya atau yang ke-11 yaitu pemeriksaan tulang belakang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menelungkupkan bayi. Lalu periksa ketidaknormalan seperti spina bifida dengan tanda terdapat celah di antara tulang belakang. Lalu yang kedua, periksa juga apakah ada pembengkakan dan juga bercak kecil berambut yang dapat menandakan terdapat kelainan di medula spinalis atau kolumna vertebrata. Lanjut, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Pada bayi laki-laki harus diperhatikan lubang uretra atau lubang pipis harus berada di ujung. Jika tidak berada di ujung, maka menandakan hipospadia. Lalu pastikan juga pada skrotum, testis sudah turun dan jumlahnya ada 2. Sedangkan pada bayi perempuan yang sudah cukup bulan, labia mayora biasanya sudah menutupi labia minora. Lalu pastikan pula lubang uretra dan lubang vagina terpisah, dan juga terkadang terdapat kasus di mana dari vagina bayi perempuan keluar sekret atau darah yang disebabkan oleh hormon dari ibu. Dilanjutkan dengan pemeriksaan rektum dan anus. Periksa apakah ada kelainan atresia ani atau anus yang tidak terbentuk dengan sempurna. Pemeriksaan yang ke-14 adalah pemeriksaan kulit pada bayi. Yang perlu dikaji atau yang perlu diperhatikan adalah kondisi kulit pada bayi. Biasanya masih terdapat vernix caseosa atau lapisan lemak yang membantu bayi tetap hangat. Biasanya pada bayi cukup bulan, lanugo atau rambut tipis sudah tidak terlalu banyak walaupun masih ada. Periksa pula ada tidaknya bercak mongol atau tanda lahir. Lalu pemeriksaan terakhir bisa dilihat di video pemeriksaan refleks pada bayi ya. Linknya akan ada di description box di bawah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir part yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang belajar ya. Nah, sekarang saatnya untuk kuis. Kalian bisa lihat pertanyaannya dan aku bakal kasih kalian 10 detik untuk menjawab.
Selamat mengasah kemampuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.